soal infotainment. Tadi Pak Effendi Hoeri dari Komisi 1 DPR cukup keras ya. Mendengarnya pun kita jadi ternyata infotainment itu anak haram jurnalistik yang masuk secara haram. Saya mau kasih hak jawab dulu pada presenter infotainment. Presenter, saya ingin bertanya sebetulnya ya. Kalau tadi Pak Effendi Hoeri mengatakan infotainment itu semua isinya fitnah, ngarang. Saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya yang non faktual itu infotainment apa Pak Effendi Hoeri? Gitu. Karena hanya berbicara fitnah tapi tidak menyebutkan contohnya yang mana yang fitnah gitu. Dan apakah semua konten yang ada dalam infotainment itu isinya ngarang atau hanya 1-2 konten atau ya beberapa konten gitu? Karena boleh klarifikasi, Mbak? boleh, jangan, silakan. Saya kira ini yang ngarang. Oke. Saya tidak mengatakan semua, tapi banyak unsur yang secara jurnalistik tidak memenuhi syarat ilmu-ilmu jurnalistik. Sebutkan yang mana yang fitnah, Pak. Sebutkan yang mana yang fitnah. Contohnya kalau Bapak memang menyaksikan televisi dan infotainment. Saya tadi menyebut beberapa hal. Ada gibah, ya, gibah itu gosip. Bapak tidak menyebut juga gibah, ada fitnah, begitu kan? Dan ini banyak orang telah melakukan kajian. Jadi ada dua hal di sini, bahwa infotainment dianggap bukan produk jurnalistik, dan kedua, infotainment hanya berisi gosip, fitnah, dan sesuatu yang sangat tidak berdekatan dengan fakta. Selama 18 tahun jadi wartawan, pertama kali jadi wartawan saya buka ensiklopedia pers Indonesia. Di situ ada istilah fabricated news. Dia produk jurnalistik tapi fabricated. Informasi, berita yang dibuat tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan kebenaran. Pertanyaan mendasar saya, apakah fabricated news yang kita bicarakan yang sekarang disebut non-faktual itu hanya ada di ranah infotainment? Anda melihat bahwa tidak cuma di ranah infotainment. Secara nurani kita lihat banyak media bentuknya news, bentuknya talk show dipakai untuk mempromosikan orang per orang dan kepentingan orang per orang. Apakah itu juga kita ingin mengatakannya non-faktual? Satu. Yang kedua, kita ini mau memperdebatkan konten atau format. Karena ketika kita membicarakan format, timbul kesalahkaprahan. Semua berita tentang artis disebut infotainment. Padahal, kalau Anda ingat kasus Ariel, yang pertama memberitakan Ariel di televisi bukan infotainment, tolong catat. Tetapi berita, news di televisi berita. Kita tidak bisa kemudian mengkotakan infotainment haram. Ini karena ada di mana-mana. Judulnya di sini kan? Iya. Saya setuju juga. Kalau berbicara secara keseluruhan lembaga penyiaran, kita oke juga. Setuju. Selain infotainment, ya. Tadi ini sejalan dengan Dandi. Dandi mengatakan bahwa secara konten justru memang infotainment bukan produk jurnalistik. Karena misalnya ranah publik yang di ranah privat yang kemudian dimasuki secara tidak memenuhi kode etik. Tunggu dulu. Undang-Undang Pokok Pers pasal 1 saja sudah mengatakan pers itu adalah institusi sosial atau wahana komunikasi massa yang menjalankan fungsi jurnalistik. Mencari, meliput, dan menulis berita. Termasuk itu dijalankan, dan mencari isu itu dijalankan oleh infotainment. Tapi juga persoalan ada berikutnya, persoalan berikutnya apakah dia melanggar kode etik jurnalistik atau melanggar pasal 4 atau 5 untuk disebut Undang-Undang jurnalistik? Ada dua hal, secara ideologis dan untuk secara menyebut sebagai sebuah produk jurnalistik. Ada dua hal, ada ideologis, ada metodologis, ada ontologisnya dalam tanda kutip, pada missionnya dan pada metodologinya, pada teknik yang digunakannya. Setuju. Infotainment yang dikatakan diklaim sudah cek dan recheck dan segala macam mungkin baru selesai di persoalan metodologi, tapi dia punya persoalan yang sangat serius di soal ideologi. Di pasal 6 Undang-Undang Pers juga perlu dikutip oleh Abang tadi bahwa ada sebuah misi sosial, penegakan HAM, kepastian hukum, perlindungan kepada kepentingan umum, supremasi sipil, pembentukan masyarakat madani. Dan semua itu konstruksinya adalah isu yang dalam wilayah publik, bukan privat. Kalau saya memberikan contoh, dari tadi kita kayaknya agak malu-malu memberikan contoh begitu ya. Seorang artis yang baru melaunching sebuah albumnya, maka ulasan kita yang paling relevan adalah bagaimana proses kreatifnya. Sejak majalah Aktuil tahun 70-an terbit, saya menikmati sekali tulisan-tulisan Ben Sleo. Bagaimana dia mengulas itu. Itu adalah domain, yang sekarang terjadi, itu adalah domain publik. Yang sekarang adalah albumnya diulas album baru itu saja, pacarnya. Pacar dan bisulnya yang dibesar-besarkan. Dan siapa perselingkuhannya? Iya betul, exactly. Jadi maksud saya adalah ada komentar. Sebentar dong, gantian dong. Interupsi pimpinan. Oke. Ibu-ibu, sorry ya. Saya
setuju bahwa bukan infotainment yang diharamkan, tapi memang materi yang ada di dalam infotainment. Tapi sepengetahuan saya, sepenangkapan saya, memang mayoritas isinya itu gibah, kemudian mengada-ada. Misalnya gini, misalnya saya pernah mengalami di wawancara, Masis, katanya Masis gini-gini. Kata siapa? Terus saya bilang, katanya ibu kamu maling ya? Saya gituin sama wartawannya. Kok Masis gitu? Loh, kamu juga katanya. Saya juga bisa jawab katanya. Itu bukan jurnalistik, tapi menggelitik menurut saya. Dan ironisnya, Mas. Sebentar, Mas. Ya. Itu tadi saya bantu Anda. Sekarang saya mau bantu dia. Jangan bantu saya. Bukan. Kita sama-sama untuk kepentingan publik. Saya setuju dengan keperluan Anda bahwa bukan keperluan saya. Kepentingan apa ya publik. namanya? Omongan Anda lah. Saya setuju dengan omongan Anda tadi. Sebentar Pak, satu lagi. Sekarang saya mau setuju omongan dia juga. Pendapat saya, Anda begitu hebat mengecam infotainment di DPR. Padahal di DPR sendiri ada infotainment yang kata-kata kotor keluar. Kan Bapak juga. Iya, dikecam juga. Enggak apa-apa. Seharusnya Anda mengecam teman-teman Anda di sana. Saya ngecam juga. Gitu. Jadi itu bagian dari kontrol. Kita saling mengontrol. Enggak ada masalah. Saya mau tanya sama Ya? Aman ya. Waktu dulu konsep Anda, Terus saya duduk dulu ya. ya ngalingin sih. Dulu konsep Anda itu apakah yang seperti sekarang, yang infotainmentnya seperti sekarang nggak? Konsep yang 18 tahun yang lalu ketika Anda baru mulai, apakah yang seperti sekarang? Ada yang masih jalan, ada yang tidak. Yang masih jalan seperti Ada apa? yang masih jalan. Yang masih jalan tetap menjalankan kode etik jurnalistik. Misalnya seperti apa? Dia bisa memisahkan antara fakta dan opini. Dia bisa menjalankan, membuat berita-berita yang berimbang dan sebagainya, dan itu tetap dalam format infotainment. Saya ketika kaget ketika infotainment dibilang haram, saya punya dulu infotainment namanya Infus, infotainment dunia kesehatan. Narasumbernya selebriti bicara tentang demam berdarah. Saya takut kalau tiba-tiba pembicaraan saya tentang demam berdarah jadi diharamkan hanya karena disebut infotainment. Mas, gini Mas. Jadi Anda harus membaca, termasuk membaca apa yang saya sampaikan, mendengarkan. Jadi tidak format infotainmentnya, konten, sebagian. Makanya dalam keputusan MUI atau Nahdlatul Ulama 4 tahun yang lalu mengharamkan karena unsur-unsur cukup lumayan banyak, unsur-unsur yang sesungguhnya bertentangan. Jadi Anda harus memahami ini, unsur-unsur dalam infotainment kurang memenuhi standar dalam agama, standar dalam sosial, termasuk dalam jurnalistik. Ya, nah, di satu sisi ini penggunaan ranah publik. Ini harus diingat. Maaf, Anda tadi menyebut undang-undang tentang pers. Ya. Maaf. Ini ketika ini kita kaitkan dengan lembaga penyiaran yang digunakan termasuk untuk infotainment ini, di sini ada hukum ganda. Selain kode etik jurnalistik secara umum, undang-undang pokok pers juga undang-undang tentang penyiar menggunakan ranah publik yang terbatas. Begini Pak Effendi, jadi ini saya bedanya. kira pendapat Effendi bisa saya dukung ya. Cuma apa yang beliau lihat berbeda dengan yang saya lihat. Kalau saya berbicara mengenai infotainment, yang saya lihat ialah Discovery, National Geography. Itu infotainment. I enjoy them. Mereka memberi pencerahan, mendidik, fakta, kebenaran, tidak ada gosip, tidak ada aib bangsa. Nah itu justru bukan bahasa Yang kita. dilihat oleh Pak Effendi tadi, infotainment yang perselingkuhan, kumpul kebo. Loh ya, memang yang diharamkan Iya, yang salah. tidak. Iya, yang diharamkan infotainment itu loh. itu namanya Isinya infotainment. yang harus disalahkan. Saya meluruskan dulu, Pak. Sebentar Pak. Pak. Saya setuju disalahkan. Makanya